Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa terlebih dahulu alat tulis kalian? Ya. Lalu perhatikan di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Karena duduk yang rapi dan fokus untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semuanya masuk hari ini? Alika masuk. Tadi kan nggak masuk. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai nih, ibu ada pertanyaan untuk kalian. Bagaimana sikap kalian? Misalkan seorang ibu minta tolong sama kalian untuk membantu. Apa yang bakal kalian lakuin? Bantuin. Langsung bantuin kah? Iya. Beneran? Kirain ada yang langsung membantu atau enggak ada yang kayak cuman dengerin doang, nggak nolongin, ya kan? Siapa yang kayak gitu? Ada enggak? Nggak boleh kayak gitu ya, Nabila ya. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak apa yang akan terjadi jika seorang anak itu tidak berbakti pada orang tuanya? Ada yang tahu nggak? Oke, hari ini kita akan mempelajarinya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab dan terutama berbakti kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan menggunakan metode eksemplar, non eksemplar, dan diskusi kelompok. Semoga pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan juga pengalaman yang banyak ya. Nah, berbakti kepada orang tua itu biasanya disebut dengan birrul walidain. Ada yang tahu nggak pengertian dari birrul walidain itu apa? Enggak tahu. Nah, pengertian birrul walidain adalah sikap berbakti, taat, hormat, dan berbuat baik pada kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam, berbakti kepada orang tua itu adalah akhlak yang paling utama gitu. Nah, kita sebagai anak itu wajib yang namanya berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu ada yang tahu nggak kalau berbakti kepada orang tua tuh ngapain aja? Terus, ya, bikin boleh. Ya, tidak sama aja ya. Nah, terus selanjutnya. Nah, ada dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Silakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi dalam ayat ini tuh menjelaskan bahwa kita sebagai anak gak boleh namanya ngomong elah, apalagi yang biasa diomongin. Nah, itu gak boleh ya. Kenapa? Karena itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan sedikit. Oke, selanjutnya dari hadis, silakan Putri. Artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, jadi dari hadis ini menjelaskan bahwa cara kita mendapatkan ridho Allah itu dengan mencari ridhonya orang tua. Nah, cara mendapatkan ridho orang tua itu selain membantu, menolong, itu ngapain lagi?
boleh membantu. Nah tapi nah jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Berarti kita harus namanya banyak-banyak mencari ridhonya orang tua dengan cara membantu, menolong, mijitin juga bisa. Nah ya. Nah contoh berbakti itu kan banyaknya. Ya banyak. Nah misalnya contoh berbakti itu kayak apa? Misalnya orang tuanya lagi sibuk di dapur, lagi masak. Nah terus orang tua tuh manggil buat nyuruh ke pasti lalu buat beli garam. Nah apa yang bakal orang lakuin kalau misalkan disuruh kayak gitu? Langsung berangkat. Oke. Langsung ya. Anissa, kamu pernah nggak punya inisiatif buat nyapu atau ngepel nyuci piring kalau di rumah? Pernah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya contoh berbakti. Yang pertama itu ada berkata lembut. Nah, berkata lembut kepada orang tua tuh kayak gimana sih? Dan tahu? Mama. Baik bu, baik mama gitu. Kalau dipanggil baik. Nah, selanjutnya ada melakukan kedua orang tua. Coba ditolong di sini dong untuk kedua orang tua kayak gimana? Oke, baik, terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya itu ada membantu pekerjaan orang tua. Nah, yang tadi tuh kayak nolongin ibu kalau misalkan nyuruh ke pasar. Oke, selanjutnya contoh durhaka kepada orang tua. Yang pertama itu membentak orang tua. Ada nggak yang pernah membentak orang tuanya? Beneran ya, ada yang pernah. Oke, selanjutnya berkata kasar. Ada nggak yang berkata kasar? Kayak ngomong elah. Mengabaikan panggilan, masih ada dia mengabaikan panggilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode ya. Sekarang kita akan menggunakan metode eksempel, non-eksempel, dan diskusi kelompok. Jadi metode ini tuh kalian akan membuat kelompok. Nah lalu di dalam kelompok itu kalian harus memperhatikan di gambar ini. Nah dari dua gambar ini kalian harus memperhatikan mana yang bisa dijadikan contoh dan mana yang tidak bisa dijadikan contoh. Oke, lalu nanti di dalam kelompok itu kalian akan memberikan alasannya kenapa kalian memberi gambar ini sebagai contoh dan ini tidak sebagai contoh. Oke, paham semuanya? Nah dari gambar pertama ini lagi ngapain? Membantu. Membantu orang tua. Oke, kalau yang ini apa? Membentak. Ya bagus, rapi. Terima kasih. Nah kan sekarang kita akan membuat menjadi empat kelompok ya. Coba hitung dari sini. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2. Oke, sekarang ke kelompok yang masing-masing ya. Tiga. Tenang ya, langsung ya. Langsung ya. Ayo, lompat. Kelompok satu mana? Di sini aja, Iya boleh, di mana aja. Ini kelompok satu ya. Kelompok dua. Ya. Ayo tenang ya semuanya ya. Kelompok tiga. Ya. Kelompok empat. Aku.
Ayo siapa yang mau mulai? Sudah? Ada yang sudah? Iya, semuanya Ibu mau tanya dong Bu. Ini siap-siap Bu, masih. Udah semuanya? Udah. Ayo siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa? Kelompok satu maju. Ayo Hafiz. Ayo Hafiz. Berdiri. Semuanya mendengarkan ya. Saya salam tenang. Tahu gambar satu dari keduanya. Ayo semuanya. Dari kelompok 1 ingin mengungkapkan materi. Jadi gambar yang termasuk perilaku berbakti pada bagian gambar bagian atas termasuk perilaku berbakti pada orang tua, karena anak membantu orang tua yang membersihkan rumah. Anak tersebut terlihat ikut ngepel lantai dan membantu pekerjaan keluarga dengan senang hati. Sikap membantu kedua orang tua merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab seorang anak kepada keluarganya. Alasannya perilaku tersebut mencerminkan sikap hormat dan taat kepada orang tua. Gambar yang termasuk perilaku durhaka, gambar pada bagian yang sebelah sono, karena ada anak terlihat marah dan membentak kedua orang tuanya. Orang tuanya nampak sedih ya. Terus alasannya membentak dan berbicara kasar kepada orang tua adalah membuat perbuatan yang dilarang dalam Islam. Itu Ya, terima kasih. Sudah selesai, silakan duduk semuanya ya. Baik anak-anak, jadi dari hasil presentasi kalian, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya membantu aja tadi ya, tapi semua hal yang dilakukan sehari-hari itu juga bisa dilakukan untuk kegiatan menjadi berbakti ya. Nah, jadi contohnya apa aja dari berbakti itu? Membantu orang tua, Terus, berkata yang sopan, lembut, nah boleh. Kalau misalkan contoh dari durhaka itu apa? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin tanya Bu. Kan misalkan ada seorang anak nih Bu, dia nggak punya orang tua, terus gimana cara dia berkonflik? Nah, itu bisa tuh, itu bisa dengan
Oh, Parahnya orang tua ada di parahnya orang tua berkali Allah ada di orang tua. Berarti kalau misalnya kita nggak ada orang tua, ya udah kita boleh berbakti kepada Allah kayak ibadah. Terima kasih Jaya dan terima kasih Bapak Putri. Oke, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya Bu. Apa itu? Ya Bu, hari ini kita membahas tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Jadi birrul walidain itu adalah sikap menghormati, menaati, membantu dan berkata baik kepada kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan berbakti kepada orang tua, seorang anak akan mendapatkan ridho Allah, keberkahan hidup dan hubungan keluarga yang harmonis. Oke, terima kasih Pak Irus. Berikan tepuk tangan untuk Pak Irus. Oke, semuanya sudah ada hal yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang Ibu yang bertanya ya. Boleh. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghormati orang tua? Apakah ada yang ingin menjawab? Ayo suka silakan. Kalau anak tidak menghormati orang tua, hubungan keluarga itu jadi harmonis, yang juga sedih. Jadi itu termasuk durhaka dalam Islam. Berarti keberkahan dan ridho Allah juga bisa hilang. Oke, terima kasih sih Pak. Berarti mau nambahin? Oke, semuanya tenang ya. Kesimpulan hari ini, kita sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua biar kita hidup kita tuh menjadi lebih Baik. baik.